gue selalu ngelihat kalau gue mau jadi seniman suatu hari, mengelola studio itu tuh manajemen gitu. Jadi itu alasan terbesar gue kayak oke, gue nggak akan rugi kalau gue ambil ini walaupun fuck accounting boleh nggak apa-apa fuck accounting, fuck finance dan fuck pembukuan gitu. Jadi iya, ternyata kayaknya lucu deh, soalnya sebenarnya joke-nya itu katanya itu if you have intimacy issues you wear socks during sex, sebenarnya gitu kan. Nah, iya. Gue mikir lucu banget kalau socksnya ini. Soalnya ada kepala sapinya, nanti gue kirim fotonya biar dikasih lihat. Iya. Cantik itu luka gitu. Jadi kalau lo luka ya nggak apa-apa, berarti lo tuh cantik gitu. Padahal menurut gue kayak nggak gitu juga ya. Kayak cantik itu sehat gitu. Cantik itu bahagia yang merasa fulfilled dari dalam gitu. Nggak harus luka banget cuy. Iya, jadi kalau lebih bagusnya kalau cantik itu luka kayak nge-gym aja sebenarnya, olahraga gitu jalan loh. pagi aja, jemur dikit. Iya. Ya kan, vitamin D. Iya benar. Nah, gratis tuh. Iya, dan lebih bagus. Nggak kejang-kejang. Iya benar. Jadi weekdays ini sibuk dari office, after office-nya ada sesi buat ngelukis. Nah, weekend-nya bagaimana? Weekend-nya gaul ya? Kadang gitu. Weekend tuh emang buat sosial ya? Iya. Untuk kayak kan gue juga tinggal di kabupaten. Nggak bisa nih mau makan makanan Jerman. Mau ke Distube nggak bisa. Gue nggak tahu deh, ada nggak sih galeri di Bogor? Galeri di Bogor sih kayaknya nggak ada, tapi kolektif ada beberapa. Jadi kayak alternative space itu ada. Tapi as a galeri yang open terus yang bikin regular event kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Nih Bogor kabupaten atau Bogor kota? Kota sih. Gak ada. Ada ya? Gak ada. Tapi kalau nggak ada gimana Citerup? Kayaknya ya. Ya, terima kasih balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Hari ini menarik karena gua kedatangan yang dari kemarin sebenarnya udah di set, tapi karena ada banyak bentrok waktu, karena ini juga narsumnya sibuk banget nih. Jadi akhirnya ini adalah momen yang spesial, bisa menghadirkan Miranda. Terima kasih banget ya. Makasih ya. Sudah bisa mampir ke DPP kali ini. Thank you for having me. Ya. Oke, jadi kita enaknya ngobrol dari mana nih? Atau dari high school? Dari high school boleh. Boleh start di high school. SMP, SMA boleh. Ya, nanti dari situ terus kita ngomongin sedikit ada kesibukanmu. Mungkin juga nanti akan relate ke terakhir kamu sekolah yang S2 itu ya? Itu tuh jatuhnya pre-masters. Pre-master. Nanti aku lanjut. Nanti aku bisa. ceritain. Nah, oke. Kita ngobrol basic. Kalau rumah di mana sih Miranda nih? Di Kabupaten Bogor. Oh, serius nih ya, bener ya? Sentul bener. Oke, jadi bener-bener yang anak kabupaten sebenarnya. Anak kabupaten. Oke, bukan kan biasanya kalau kita lihat dari postingan, wah ini anak Jaksel banget nih. Kota gitu. banget ya. Ya, ternyata anak kabupaten ya. Iya. Oke, jadi di daerah Sentul. Tapi aktivitas banyak di Jakarta gitu ya. Banyak. Dan di Sentul itu memang udah family semua full di sana gitu ya. Iya, keluarga ini aja sih. Kalau lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Oke. Jadi namanya itu Miranda Pranoto. Itu ada unsur Jawanya sepertinya ya. Itu ada memang gimana sih kalau dari leluhur itu? Memang ada keturunan? Ada. Jadi nenek aku, emak itu dari Purwokerto. Oke. Oh, Purwokerto ya. Purwokerto. Mendoan tuh ya. Mendoan. Iya. Oke, terus. Terus kalau engkong aku itu campuran Batak dan Chinese. Pokoknya udah gado-gado sih. Kalau engkong. Terus mama aku itu Chinese dan Bangka. Tapi besarnya di Jakarta. Dan itu kamu juga ada kayak momen visit mereka lebih ke tahu ada makamnya gitu ya? Iya, dari kecil, dari kayak ingatan aku dari paling belia gitu ya, itu ke makam makco aku di Purwokerto. Terus ke Bangka belum pernah nih, tapi ke tempatnya Kungkung di Cina itu pernah sekali. Oh, pernah sekali, tetapi abis itu lost contact tuh sama keluarga yang di sana. Belum ada Facebook, belum ada apa, jadi pas masih kecil banget. Karena memang nggak ada ini ya informasi detail yang kayak WhatsApp atau apa dulu belum ya. Belum ada dan
kayaknya dulu masih surat deh atau apa gitu. Iya, pasti. Dan sekarang itu dan ada language barrier. Jadi Oke. mereka nggak bisa bahasa Inggris dan Oke. aku nggak bisa bahasa Mandarin. Oh, kamu nggak bisa Mandarin? Sadly, nggak. Kayaknya itu lumayan regret sih. Kayaknya dari kecil kan dulu fokusnya lebih ke Inggris ya. Tapi Yes. sekarang sebenarnya untuk bisnis, untuk relasi, untuk apa-apa Harus sebenarnya ada Mandarin tuh berguna banget. Yes, jadi kayak second language dari Inggris ke bahasa Mandarin gitu. Gitu. Kalau untuk ngomongin bisnis ya, Itu. mau apapun bisnisnya, Bener. mau fine art juga bisnis Mandarin oke. Bener. Galeri-galeri juga Yes. sekarang oke-oke Iya, banget. iya. Shanghai, wow. Mereka tuh kalau kita ngomong kayak oke dia nyari staff gitu minimal ada 2 language, English dan Mandarin. Bener. Gitu. Oke, kita ngomong karena kamu tadi ngomongin rumah ada di Sentul, waktu era SMP di mana? Kita ngomong dari SMP deh. Aku pindah ke Sentul kelas 1 SD. Oh, 1 SD. Jadi, Sekolah di sana? Sekolah di sana juga. Nah, aku di SPH Sentul. SPH Sentul. Dari rumah tuh 8 menit kali naik mobil. Jadi deket banget deket lah ya. banget. Jadi kata orang tua, udah please jangan jangan pindah-pindah. Oke, terus dari yang di Sentul itu SMP SD, SMP, SMA. di situ terus? Di situ terus. Nggak bosen? Bosen banget. Enggak. Gue mau ngomongin. Iya, jadi gimana? Udah dicoba kayak udah. Karena gue juga dulu korban bully kan kak. Oh. Jadi udah dicoba untuk cari sekolah lain tuh setiap tahun pasti gue cari. Karena setiap tahun ternyata makin parah. Jadi orang tua gue juga kasihan gitu kali ya. Kalau boleh tahu bully gimana nih? Wah, verbal, cyberbullying, fisikal. Kena banget kamu. Kena banget. Padahal di sekolah yang cukup relevan ya. Iya dan English yang emang dia Cambridge boleh. IB Oh IB, oke. lebih parah lagi. Oh lebih parah lagi. Iya IB terus mungkin gimana ya? Gurunya sih banyak banget yang setelah gue lulus, jadi setelah lulus SMA baru pada minta maaf atau baru pada kayak, oh kamu ternyata keren banget ya, inspiring banget lihat kamu ngelaluin bullying. Tapi pas gue dibully nggak diapa-apain juga sih. Nah setiap tahun itu gue udah coba semua sekolah lain, gue udah coba daftar ke JIS, ke BINUS, sampai waktu itu ke Malaysia, sampai bahkan pernah coba mikir apa aku dikirim ke boarding school aja gitu di Eropa waktu itu. Pasti ada aja masalah. Kayak udah keterima, oh ternyata IB mereka baru mulai tahun depan, jadi gue harus turun 1 angkatan. Wah kayak gitu-gitu, akhirnya sampai lulus tuh di sekolah itu. Untuk kita ngomongin tentang apa hubungannya dengan berkesenian itu, kamu taunya dari mana sebenarnya untuk bisa aktif di berkesenian ini gitu? Seni rupa misalnya kan? Jadi sebenarnya dari SD kan pasti anak-anak kayak disuruh ngeles atau adalah pelajaran seni gitu. Sebenarnya gue tuh nggak pernah suka. Bener-bener. Gue nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Maksudnya basic banget nggak suka sebenarnya. Bukannya nggak suka, mungkin dipikir-pikir dulu itu kalau anak kecil kan diajarin cara mewarnai itu kayak gini, basic cara blending warna tuh apa. Gak suka aja dikasih tahu caranya gitu. Jadi makanya nggak pernah enjoy karena kok ini justru kayak matematika gitu loh, ada formulanya gitu. Ingat banget dulu banyak banget temen yang kayak neneknya itu pelukis atau mereka tuh ternyata dari kelas 3 SD udah paling pinter mewarnai gitu ya. Tapi karena mereka diajarin pas udah nyampe SMP SMA itu tuh jadi udah apa ya? Ya itu pakai formula, jadinya bukan apa yang pikiran mereka, tapi misalnya yang gambar yang bagus ya iya, tapi gaya yang mau indie banget misalnya yang kayak gitu loh. Nggak ada yang lanjut. Dan pas gue mulai itu kan SMP, karena ada kelas seni dan gurunya tuh asik banget namanya Pak Beni. Nah Pak Beni ini tuh ngajarin semuanya dari fotografi pun diajarinnya tuh dari pinhole camera gitu. Dan beliau itu suruh kita explore banget. Nah kayaknya pas dikasih kebebasan itu mulai tuh kayak oh seru ya, kayak this can be anything I want. Nah pas kelas 3 SMP itu ujian akhirnya itu lukisan yang pokoknya pressure-nya berat banget waktu itu. Dan karena gue dibully, mungkin mama tahu. Mami itu waktu itu pas gue pulang dari sekolah, ternyata mami udah siapin kanvas-kanvas, cat-cat dan kuas-kuas gitu. Pokoknya mami kayak, tada, kayak ini terserah kamu mau bikin apa aja gitu untuk ujian ini. Nah di situ itu pertama kali gue bikin yang kayak lukisan yang pokoknya dari pikiran sendiri gitu loh.
bukan yang ngikutin gambar di Pinterest terus kita harus contek atau apa. Yes, ini jadi imajinasimu. Nah, itu dari imajinasi mulai dari detik itu, terus kayak itu kan berjam-jam banget yang ngerjainnya, gue juga nggak tahu kenapa kayak padahal dipikir-pikir kayak ya ampun 15 doang sebenarnya bukan yang serius banget, tapi at the time sampai gue mulai ada back problem tuh karena mulai painting itu karena sempet kayak 18 jam nggak berhenti. Nggak di Udah klasik banget ya back problem. Nah dari situ mulai painting dan nggak pernah berhenti aja dari situ sih. Jadi ada unsur juga misalnya kalau kamu bikin karya pengaruh dari bullying itu nggak kayak mau balas dendam atau apa? Angkat dari si subject matternya misalnya? Kayaknya mulai dari amarah. Jadi mulai dari kayak itu gimana ya, sebenarnya bukan yang harus gue buktiin mereka salah nih gitu, tapi kayaknya regulasi emosi aja sih itu intinya, karena setidaknya ketika gue externalize, ternyata gue merasa lebih tenang dan udah dikeluarin gitu, nggak harus disimpan, nggak harus dibawa-bawa terus-terusan. Jadi ada memang sedikit terekam memori, tapi nggak jadi kayak dendam banget gitu nggak ya? Karena memang pinginnya adalah ya explore aja gitu. Kalau untuk tema sendiri, kamu lebih seneng apa untuk berkarya berkesenian ini? Mungkin karena lagi-lagi itu kan regulasi emosi. Jadi kayaknya kalau ada masalah atau kalau ada hal yang mungkin gue ngerasa ngebebanin gue gitu. Jadi pasti awalnya itu saat ada masalah eating disorder. Nah itu dan body dysmorphia. Body dysmorphia kan untuk yang para pendengar karena gue sering banget ditanya. Body dysmorphia itu kayak kalau kita ngaca kita tuh nggak ngenalin diri sendiri. Jadi ada disassociation gitu. Dan apa yang gue lihat dan apa yang gue pikirin tuh beda banget gitu Kak. Nah dari situ sebenarnya itu mulai gue self portrait karena itu. Karena kayak gue nggak tahu bentukan gue kayak gimana, tapi di otak gue sih kayak gini gitu. Nah dari situ bisa jadi cermin gitu. Nah itu mulai jadi cermin. Jadi ya body dysmorphia, self image issues gitu, dan yang gue cukup vokal banget dan sebenarnya gue lumayan passion itu kalau ngomongin kekerasan berbasis gender. Nah, itu juga gue lumayan vokal karena beberapa pengalaman dan mungkin gue ngeliat aja ya ada kesenjangan sosial aja gitu ya, kayak kenapa sih hal ini gue sering banget misalnya lihat leluhur gue yang perempuan laluin atau mungkin atau figur-figur di negara ini kita sering banget gitu ngelihat kesenjangan sosial itu. Kayak that's why ngelihat gue di Instagrammu itu lebih kayak banyak ada body language yang lebih karakter itu. Itu kenapalah tadi kamu ngangkat itu ya. Nah kita coba sedikit rem dulu, mau nanya setelah dari kamu ada SMA ini lanjut kuliah tuh di mana sih? S1-nya tuh Prasmul. Nah itu kamu S1 full di Prasmul? Yes. Berapa tahun? 4 tahun. Prasmul tuh gak bisa lebih cepet. Gak bisa? Nggak bisa. Jangan lama boleh? Boleh tapi 6 maksimal. Ada maksimumnya, alright, Kalau gak salah 6 atau 7. Tapi kayaknya itu udah parah banget untuk Prasmul gitu. Sorry banget teman-teman gue yang 5 tahun. Gak apa. Masih ada tuh yang 5 tahun ya? 5 tahun ada. Kamu 4 tahun ngambil apa tuh? Itu tuh sebenarnya wirausaha. Tapi bisnis. S1 bisnis. Lalu tadi kamu ada next stepnya ke? Nah abis itu lanjut ke RCA London. Kenapa memilih RCA London? Jadi sebenarnya waktu itu tuh pas udah mau lulus, orang tua lumayan free lah gitu. Ya udah sebenarnya kamu terserah mau apa, tapi menurut mami papi gitu, kamu suatu hari harus tahu cara cari nafkah. Dan sebenarnya dalam hati gue kayak iya setuju, tapi gue selalu ngelihat kalau gue mau jadi seniman suatu hari, mengelola studio itu tuh manajemen gitu. Jadi itu alasan terbesar gue kayak gue nggak akan rugi kalau gue ambil ini walaupun fuck accounting boleh mana? Nggak apa. Fuck accounting, fuck finance dan fuck pembukuan gitu. Sebenarnya emang nggak seneng banget ya? Sebenarnya bukan yang nggak seneng, nggak familiar. Gue selalu dapat A itu pasti, tapi nggak suka gitu loh. Kayak untuk sebenarnya kayaknya orang yang nggak suka dipaksa aja kan. Jadi kayak kalau lu harus laluin ini, gue kayak gue laluin tapi benci. Nah, jadi itu alasan gue di Prasmul. Pas business school pun udah
udah dicoba-coba cari yang di luar atau Oke. segala macam. Tapi gue tahu lulus dari Prasmul tuh harus bikin bisnis kan Kak. Harus Emang ada bikin- kayak jadi apa modulnya gitu ya? itu modulnya tuh praktek Oke. kayak hampir full. Iya. Dan gue tahu kayak gue lulus udah bisa cari uang sendiri. Itu oke banget sebenarnya gitu dibandingin waktu itu gue pertimbangannya Warwick di UK, Manchester sama Melbourne. Udah keterima semuanya juga. Terus akhirnya gue pilih banding silabus. Kayaknya gue nggak apa-apa deh kalau gue di Prasmul dan gue bisa lebih deket juga sama orang tua gitu. Akhirnya lanjut. Nah, abis itu tuh dibolehin keluar. Oke. Nah, baru gue kayak yes. Art gitu kan. Maunya fine arts. Yeah. Jadi sempet kayak ngambil study abroad dulu tuh di antara RCA dan Prasmul. Gue sempet ambil 1 semester abroad itu di Sotheby's Institute. Oke. Yang UK juga kan. auction house. Ya. Tapi institutnya dan itu art and business. Oke, relate lah sama yang satu ini. Nah itu jadi kayak antara bridging gitu kan. Nah itu cuman 1 semester ya 4-5 bulan. Itu gue enjoy banget. Itu short course gitu kan ya? Itu short course. Dan ternyata belajar tentang industri seni, apalagi art management. Iya, dan ternyata mereka buka-bukaan banget kayak tentang penipuan. The real ecosystem, the fine art. The ecosystem. Nah di situ gue makin yakin kayak gue bisa nih. Kayak bukannya untuk komersial atau gimana ya, tapi maksudnya kayak gue suka ekosistem ini, gue suka industri ini. Ekosistemnya, Nah, abis itu baru lanjut RCA. Nah, itu ngambil apa sih di RCA itu? RCA itu jadi nama programnya Graduate Diploma. Dia itu sebenarnya Royal College ya? Royal College of Art. Jadi dia itu sebenarnya gimana ya? Untuk orang yang S1-nya jurusan lain, kebanyakan mereka tuh nggak tahu Masters of Fine Arts (MFA) atau MA, Masters of Arts itu workload-nya kayak apa. Jadi mereka di-prepare melalui graduate diploma ini. Dia itu art and design, tapi aku pilih specialization-nya di fine arts painting. Jadi kalau untuk ngomongin gelarnya dari sana, itu ada gelar setara dengan D3. D2 atau D3 gitu. Soalnya D2 atau D3 ya. Soalnya gue ingat banget dijelasin itu tuh materi 2 atau 3 tahun yang dijadiin 10 bulan. Jadi walaupun gue di London gak sempet ngapa-ngapain tuh. Wah, pulang. Berapa lama sih di London? Jadi yang pertama kan si short course itu kayak gue situ 6 bulan. 6 bulan. Terus abis itu lanjut setahun. Ya, jadi gitu, total 1,6 bulan. Ya. Jadi bukan yang kayak kita ngomongin masternya apa enggak ya, jadi lebih ke program diplomanya ya. Nah, abis itu tuh sebenarnya bisa lanjut masters. Tapi juga sebenarnya RCA itu tadi ya MA-nya kan terkenal ya. Banget. Royal. Nah, masalahnya pas gue baru masuk yang graduate diploma, lulus mau masters, mereka baru berubah dari 2 tahun jadi 1 tahun. Jadi kalau mau 2 tahun itu MA lalu ngambil MFA. Dan sebenarnya pokoknya belum jodoh dan ternyata gue tahu sih sekarang kenapa nggak jodoh gitu kayak. Kenapa? Kayaknya belum siap aja sih Kak, belum mau dan kayaknya untuk sekarang gue seneng gitu kalau suatu hari tuh bisa gue sampai kalau gue udah serius banget, udah tahu banget subject matter, udah tahu banget style gue, baru bisa tuh gue lanjutin kalau gue mau gitu. Dan ternyata pressure-nya tuh besar banget, karena ngelihat teman-teman gue yang baru nih lulus, karena kayak udah ngambil setahun udah lulus, sebenarnya bahkan 9 bulan, pendek banget, udah master's degree show. Banyak yang memang digait galeri besar gitu dan besarnya yang kayak bikin merinding gitu ya, takut banget. Tapi sebenarnya ya mungkin itu 1-2% dari angkatan gitu kan. Apalagi semenjak mereka satu angkatan tuh jadi jauh lebih banyak lagi. Dan kayaknya gue belum siap tuh untuk melalui 9 bulan proses. Wah, gimana ya? Pusing. Proses pusing dan kayaknya gue belum sampai tahap itu dan gue lagi enjoy banget. Karena graduate diploma aja tuh sebenarnya susah banget. Susah banget ya? Itu mereka filsuf banget gitu. Philosophical banget approach-nya. Dan konseptual. Gue suka banget konseptual. Yes. Tapi bahkan ini bukan konseptual lagi yang kayak membuat paper kan.
mereka tuh level of researchnya udah bener-bener satu karya itu Textbook banget ya. bikin satu artikel jurnal. Nah dari situ gue juga explore sempat abstrak ekspresionis karena abstrak ekspresionis gokil. Nah itu tuh seru banget at the time dan sampai sekarang masih seru. Cuman maksudnya kalau dilihat karya-karya gue kan sebenarnya lumayan realis, ya kak. Nah pas dan itu tuh kalau gue lihat body dysmorphia itu keturunan dari OCD, masih satu keluarga dengan obsessive controlling disorder. Kita ngomongin anatomi soal di karya lo tuh ya. Iya. Nah itu gue bisa jadi gila banget tuh ngikutin detail apa segala macam dan itu tuh enjoy. Tetapi ternyata ketika gue membuat karya yang abstrak ekspresionis yang mengikuti gerakan tubuh yang menggunakan surface-nya itu misalnya besar. Waktu itu gue sukanya besar karena gue tuh bisa kayak berdansa di depan kanvas gitu kan. Dan ketika ada hubungan itu dengan surface dan material, ternyata ada kebebasan tersendiri yang lepas dari yang tetap terkait dengan body dysmorphia dan kontrol, tetapi justru melepas kontrol. Sedangkan yang realis itu kontrol banget sampai obsesif dan akhirnya pas udah selesai baru kayak lepas kayak state of hypnosis gitu loh rasanya. Nah, karena pas di graduate diploma itu abstrak ekspresionis fokusnya dan gue sangat enjoy. Mungkin ada hilang dialog di antara si abstrak dan si realis gitu. Dan gue sempat bingung karena kayak jadi kayak ketemu di persimpangan gitu ya. Iya, karena dua-duanya gue banget. Tapi mungkin orang yang lihat juga kayak gue nggak ngerti gitu loh. Kecuali orang baca dan kan lumayan jarang juga orang yang sampai baca gitu ya. Pasti ngeliat pertama visual. Nah itu, jadi walaupun gue enjoy banget si abstrak, kayaknya pas pulang-pulang gitu, pertama kali pulang gue nggak ngelukis tuh berapa bulan, berapa bulan karena kayak gue bingung gitu, dan apakah ini masih membuat gue happy gitu karena pas udah jadi tugas, apalagi berada di dalam institusi yang pressure-nya besar banget dan sangat-sangat akademis, walaupun gue enjoy, ternyata pulang-pulang gue dulu enjoynya painting, sekarang gue ngapain gitu. Nah dari situ sih ya itu mungkin klasik art school, murid art school gitu ya. Nah pas pulang baru gue mulai series baru itu tuh intimacy issues. Di situ gue mulai kayak ini gue lagi enjoy banget sampai sekarang. Tapi akhirnya menemukan titik yang enjoynya di yang isu kamu angkat itu awalnya dari apa sih? Yang mau triggersnya apa gitu? Jadi pengalaman pribadi kah misalnya? Sumpah pas gue mulai suka lagi itu pas gue mulai nggak mikir kayak gue pengen ngelukis yang lucu-lucu. Awalnya begitu. Awalnya begitu, jadi padahal udah punya basic secara anatomi bagus, ya kan, ada abstraknya juga. Konseptualnya udah secara filosofi udah lebih mendalam. Ternyata kayak I just wanna paint something cute, kayak gue lagi jadi kalau gue tidur itu ada kaos kaki yang berbulu-bulu gitu yang dari kecil. Itu painting banget ya. Itu yang pertama kan yang dari series ini. Nah, gue lagi lihat terus gue kayak kayaknya lucu deh kalau warna-warnanya gue karena juga itu realis dapet, konseptualnya dapet. Nah, dan itu tuh gue mikir kayaknya gue bakal lebih lucu kalau kecil. Gitu. Karena mungkin waktu itu lagi muak juga sama surface yang besar karena ternyata transportasi kayak pindah balik dari London ke Jakarta. Lukisan gue masih di London, di rumah temen. Kenapa nggak digulung aja? Kak, gue overweight. 40 kilo. Shipping yang kayak DHL atau apa itu? Bisa, tapi pas gue pernah kayak gitu, stucknya 4 bulan deh bayar cukai. Dan bayar lagi. Ada tax lagi, benar. Jadi kayak hand carry ribet. Jadi itu janji gue sebenarnya. Suatu hari gue akan balik lagi ke London dan itu baru bisa gue bawa pulang gitu. Gue nggak harus shipping karena ya sama aja bisa tahun depan dapet ya. Nah pas kembali lagi ke si kaos kaki. Jadi ternyata kayaknya lucu deh, soalnya sebenarnya joke-nya itu katanya itu if you have intimacy issues, you wear socks during sex. Sebenarnya gitu kan. Nah, gue mikir lucu banget kalau socksnya ini. Soalnya ada kepala sapinya. Nanti gue kirim fotonya biar dikasih lihat. Nah, jadi sebenarnya lucu banget kalau gue bisa bikin hal yang terlihatnya lucu, tapi sebenarnya masih ada twistnya. Nah, gue tertariknya di situ. Jadi
kayaknya bisa nih jadi series. Jadi ada sisi lucunya, ada pesannya juga ternyata Nah, itu. gitu. Oke. Dan ternyata semua painting sebelum itu gue bikinnya kayak sampai muter otak gitu kan. Ternyata pas gue cuman foto, kita lukis, Oke. udah kelar. Ternyata itu lebih memuaskan. Yes. Kayak gitu. Oke, tapi responnya orang bagaimana? Ketika pertama kali karya yang itu kamu publish? Suka banget. Suka banget. Kayak gue juga agak kaget ya, soalnya mungkin selama ini gue bikin yang lebih dalam, yang lebih orang pada nggak lihat atau nggak notice. Oh, jadi berpikir gitu kayak gue kemarin bikin yang lebih bener-bener kayak ada konseptualnya, subject matternya lebih gimana, tapi nggak ada respon. Yang ini lebih ringan, gampang gitu ya. Iya, sempat apa ya, kemarin kan itu di pameran di Artlock kayak yang kaos kaki itu, dan itu sempat di post Hypebeast Oke. sampai gue bingung nggak. Jadi kayak responnya kayak wow gitu. Pas ya? gue di tag, gue lagi di Bali, gue inget banget, terus gue di tag Hypebeast ID kayak tag you gitu-gitu. Iya, Terus iya. gue mikirnya gue post outfit apa? Gue nggak post outfit apa-apa. Nggak, ternyata mereka datang ke acara Artloka, lalu mereka publish, dan gue sangat bersyukur gitu karena itu yang gue sebenarnya pas balik dari London gue pengen lihat kayak bisa nggak sih fine arts itu bukannya gue mau fine arts menjadi part of pop culture banget yang maksudnya apa sih, for lack of a better word, perjakselan misalnya. Karena mereka pasti anak-anak muda gitu, teman-teman gue pun youth culture-nya tuh lebih ngikutin, lebih follow Hypebeast daripada galeri seni gitu kan. Nah, sebenarnya gue tuh pengen banget ngasih lihat kayak this can be a topic of conversation untuk anak-anak muda gitu loh, yang sebenarnya aksesnya itu sekarang harusnya jauh lebih massal. Itu yang nah gue senangnya dari situ sih. Itu sempet kaget. Jadi benar-benar yang kayak wah kita responnya bagus gitu. Atau justru orang lebih ngerti gitu. Jadi impactnya lumayan dong kemarin itu ya setelah diposting sama Hypebeast itu ya. Lumayan, dan dari gue pertama kali post aja kayak mungkin itu bagi teman-teman seniman pun atau galeris atau apapun itu mungkin lebih kayak ternyata kelihatan gue memulai ke arah yang baru gitu. Tetapi mereka masih ngerti ini masih Miranda gitu. Cuman sekarang ternyata lebih misalnya lebih light atau apapun itu, atau lebih dimengerti ya, karena mungkin gue lebih explore sirkulasi image gitu. Jadi mungkin belakangan sebelum itu lebih figuratif yang konseptualnya lebih berat atau lebih ke anatomi kali ya. Banyak anatomi. Banyak anatomi, dan sekarang mungkin lebih ke sebenarnya ini foto-foto yang biasa kita lihat online atau apa, tapi dijadikan. Cuma ini painting. Tapi ini painting gitu. Jadi sebelum yang kita ngomongin yang kaos kaki ini, sebelumnya memang explore body ya. Iya. Itu bagaimana respon orang ketika kita ngomongin karya-karyamu yang itu tuh? Kebanyakan pasti bilang kayak ini shock value-nya tinggi atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya gue nggak pernah mikirin shock value sih Kak. Kayak gitu ya. Ada orang banyaknya lebih mikir itu shock value. Pasti kayak gue tahu lo pengennya gue shock, tapi ya biasa aja atau gitu. atau apapun itulah. Itu by DM kah atau teman kayak, atau kalau ketemu orang-orang gitu yang kayak what do you do, terus gue kayak I'm a painter, terus pas mereka lihat pasti ada yang kayak awkward dikit atau gitu. apa gitu, atau kaget. Nah, tapi gue nggak pernah mikir untuk shock gitu loh. Gue lebih mikir untuk mungkin gimana ya, mungkin mendobrak lebih kata yang lebih tepat. Tapi sebenarnya lebih karena gue rasa at the time gue menjadi victim waktu itu tuh deepfake. Jadi sempat gue ada hater di TikTok. Ada nggak jelas. Iya. Itu kamu posting apa di TikTok? Jadi ada orang yang posting tentang dia bercanda tentang pemerkosaan, tentang rape. Nah, gue sempat stitch, dan ini kayak udah 4 tahun yang lalu gitu ya. Gue sempat stitch karena gue marah, maksudnya kayak ini orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Maksud gue kayak lo yang bener aja chat gitu kan. Terus ini laki perempuan? Laki. Dan dia nggak terima. Wah, dia kejar abis sampai pokoknya dia ikut ngedit video-video gue, jadi seakan-akan gue ngata-ngatain lelaki, jadi misandris. Gue tuh di brand misandris atau apalah.
Nah, gue mulai dapat death threats tuh kayak 1.400 komen atau apapun itu Kak. Sampai masuk ke Instagram. Suatu hari gue buka WhatsApp dan kata temen gue, Mir, kayak gue nggak tahu nih cara ngasih tahu lo gimana, tapi di Twitter ada yang post foto bugil lo gitu. Oh ya? Terus gue kayak pas gue lihat fotonya itu screenshot gue di TikTok. Obviously pakai baju gue di TikTok. Oke. Tapi mereka edit pakai AI. Itu tuh sebelum AI famous ini. Iya. Oke. Dan dia udah ada akses itu dan dia edit dan ternyata satu account itu tuh barter foto deep fake nudes gitu. Dan gue ngerasa, dan itu tuh untuk hapusnya aja perlu beberapa kali di report lah apapun itu kan. Nah terus gue nggak suka banget. Nah gue marah banget di situ karena gue rasa pertama mungkin pasti kalau victim ini tuh ngerasa ada loss of control gitu kan. Kayak cara gue penyampaian diri gue jadi direnggut sama orang ini dan gue dipermalukan dengan tubuh gue sendiri gitu kan. Nah kayaknya mulai dari situ gue lumayan suka explore autonomy dan bodily autonomy gitu. Cara gue present diri gue, di manakah waktu-waktu perempuan itu disensor tubuhnya atau kata-katanya atau pemikirannya oleh authority gitu. Nah karena itu tuh gue lumayan suka explore karena kayak kalau gue posting foto yang mungkin kelihatan sedikit lekuk tubuh atau apapun di Instagram misalnya, itu kan kita udah terbiasa. Tapi kayak bikini deh gitu kayak biasa. Bikini. Itu biasa gak sih? Menurut gue tuh biasa banget karena gue dari kecil. Iya, kita lihat konteksnya ya. Misalnya ada perempuan pakai bikini di pantai, iya dong, kan memang tempatnya. Iya di pantai. Iya, makanya di kolam renang. Gitu. Kalau di masjid ya gue juga bingung itu, gitu. Itu nggak mungkin juga kan. Jadi kadang ada orang atau si netizen ini agak sedikit gimana gitu ya. Nah, dan ketika gue pikir-pikir kalau gue foto sendiri, kalau gue post sendiri, konotasinya tuh lebih buruk gitu loh. Kayak sebenarnya gue lebih jarang di komen ini, tapi teman-teman gue mungkin karena follower gue itu udah tahu kayak jangan sama dia gitu, jangan main-main sama dia. Tapi feminis dia gitu. Iya gitu kan. Dan gue nggak takut gitu kan. Kayak you disrespect me. Sebenarnya banyak yang gue nggak ladenin, tapi mereka tahu gue mungkin punya power untuk share screen account mereka atau apapun. Nah sebenarnya temen gue tuh banyak yang ya dianggap gimana ya, dianggap sok cantik atau sok seksi atau justru ada yang bilang gitu juga banyak atau justru yang moralnya justru diserang murahan atau apa gitu kan. Itu ada sering juga? Itu sering terjadi dan kita lihat mau di level influencer lah atau bahkan di level people of authority gitu loh. Kalau politikus apa yang perempuan. Nah jadi ketika gue bandingkan itu dengan siapapun ini yang melakukan criminal acts of crime ini, kok justru orang diem-diem aja gitu loh. Justru nggak sebanding menurut gue narasinya. Nah mungkin dari situ gue suka menggunakan suara gue untuk ini loh kayak I have my body, ini tubuh gue. Gue cuman punya kontrol dan autonomy over my body. Kenapa nggak bisa gue yang kasih lihat? Sedangkan sering banget mungkin gue di hate nih bahkan teman-teman gue yang photographer. Lots of photographers apalagi yang para lelaki gitu. Misalnya ngajak untuk foto. A lot of the times kalau gue ngelihat portfolio mereka ada yang tasteful, banyak banget yang tasteful. Banyak banget yang cuman melihat beauty karena subject matter-nya itu perempuan dan apa segala macam. Dan pasti nggak mungkin plus size dan nggak mungkin biasanya di Indonesia sawo matang gitu kan. Jadi nah gue ngerasa no I want to see myself through my lens, through lensa yang gue ngelihat diri sendiri gitu loh. So I have the power and I have the control. Karena kayaknya di sini lebih jarang gue lihat. Karena memang pas gue lihat juga di beberapa postingan lo itu lebih emang secara skinnya tuh emang sawo matang banget ya. Dan mau menunjukkan kayak lokal Indonesian gitu ya. Tapi gue bersyukur banget sih karena mungkin di keluarga besar gue juga gue kan yang paling sawo matang ya. Jawa, gadis Jawa. Nah, gadis Jawa. Nah, dari yang sisi keluarga Chinese nih maksudnya. Tetapi gue pikir-pikir dari kecil tuh gue nggak pernah dibuat merasa malu
Padahal Oke. banyak keluarga lain yang masih colorist, yang masih menjunjung tinggi keputihan apa segala macam. Temen gue jadinya sekarang tuh nggak pede gitu. Tapi dari kecil karena gue juga main sepak bola gitu ya, jadi berjemur terus sepak nih. bola. Mm-mm. Oke. Berjemur terus nih. Oke. Dan mungkin banyak teman-teman yang dari luar yang bule-bule dari kecil apa segala macam. Papa tuh selalu bilang kayak kulit kamu itu indah, kulit kamu tuh cantik, mau kamu lagi nggak tan atau kamu lebih tan lagi, jangan pernah merasa nggak pede gitu. Yeah. Nah, jadi itu nggak pernah menjadi concern gue. Oke. Thank God. Ya. Karena banyak orang yang kayak udah jam 9 pagi masuk ke dalam kayak nggak mau lari, nggak mau jalan pagi gitu. Iya. Iya, apalagi wanita ya. Iya. Di sini ternyata sering banget gak sih? Iya. Bahkan kayak ya, laki juga ada kok. kulit-kulit pemutih juga kayak krim-krim yang isinya merkuri gitu. Banyak banget. Banyak banget. Di Shopee banyak banget. Iya di Shopee dan apalagi tuh masalah di Asia Tenggara ya. Pokoknya udah klasik banget. Kayak mereka tuh trying too hard banget gitu ya. Kayak pingin gue lebih mulus gitu. Dan putih. sampai gue baru dengar teman-teman gue yang influencer dan kebanyakan ini sih ceritanya orang Bali. Oke. Gue nggak kenal orang ini tapi diceritain banyak klinik-klinik yang pemutih gitu. Kayak whiteningnya nggak oke ya? Dia itu bukannya nggak oke sih. Jadi dia tuh disuntik. Oke. Terus vitamin. lo kejang-kejang dulu Kak. Ada gitunya? Sumpah. Oke. Kejang-kejang dulu. Terus kayak didiemin berapa menit atau nggak tahu berapa lama. Udah abis itu lo oke. Tapi ya lo agak abu gitu. Jadi sebenarnya bukan putih kan. Sebenarnya lo agak Oh iya. ashy gitu kan. Gitu. This is no hate. Cuma maksud gue ini tuh sebahaya itu loh. Iya. Dan orang mencari itu kayak sampai kejang-kejang. Sampai kejang-kejang. Oh. Dan itu shocking banget menurut gue. Yang klinik ini famous di Bali. Pokoknya kayaknya di mana-mana deh banyak. Cuman waktu itu tuh Dan dokter bilang nggak apa-apa itu cuman kayak efek paling 2 menit 3 menit gitu doang. Padahal itu bahaya nggak sih? Ya kayak lo kejang-kejang. Iya. nggak sih? Iya. Dan buat mereka biasa gitu ya karena nggak apa-apa. Gue kan pingin ini kulit this bagus. Is the price you pay gitu kan maksudnya. Iya. Ya ini harganya cantik atau apapun itu. Ya itu gue lumayan shock pas gue dengar karena gue juga mungkin dari kecil nggak dibiasain melihat kecantikan dari warna kulit ya. Mau itu orang menurut gue perempuan-perempuan dari mana itu daerah-daerah timur misalnya. Iya daerah-daerah timur atau bahkan Moroccan gitu, Indian siapapun itu menurut gue bisa cantik gitu, nggak perlu putih kayak lagu lama banget. Nggak perlu jadi Korean banget ya. Nggak apa-apa kok lo bukan orang Korea. Nggak apa-apa. Lo dari Bekasi. Nggak apa-apa bro. Iya. Iya setuju. Bingung banget ya. Iya sih. Maksudnya jadi benar-benar yang emang pesanmu juga masuk sih buat ke orang-orang kayak nih kayak gini loh, nggak maksudnya apa kayak be yourself aja sebenarnya. Yang ada ini ya udah gitu kan. Nggak perlu tadi sampai kayak gue harus banget bisa berubah apa yang ada di gue terus kayak gue kenain rasa efeknya sampai sakit, itu kan bahaya banget ya. Nah itu ngebelain gitu. Itu kayak kan pasti ya dari kecil kan, bahkan ada bukunya siapa ya, Eka Kurniawan ya yang Cantik Itu Luka. Oke. Sebenarnya itu pasti diajarin gitu ke apalagi anak-anak dari kecil kan yang perempuan, cantik itu luka gitu. Jadi kalau lo luka ya nggak apa-apa, berarti lo tuh cantik gitu. Padahal menurut gue kayak nggak gitu juga ya. Kayak cantik itu sehat gitu. Cantik itu bahagia yang merasa fulfilled dari dalam gitu. Oke. Nggak harus luka banget cuy. Oke. Iya jadi kalau lebih bagusnya kalau cantik itu luka kayak nge-gym aja sebenarnya, olahraga itu, jalan gitu loh. Pagi aja jemur dikit. Iya. Ya kan vitamin D. Iya benar. Nah, gratis tuh. Gratis. Iya, dan lebih bagus. Nggak kejang-kejang. Iya benar. Kejang-kejang parah banget. Iya. Nah itu tuh, dan mungkin ini tuh stemnya dari eating disorder gue. Karena dari kecil gue memang lebih curvy, dan curvy sebelum Kim Kardashian berarti gendut. Ya kan? Berarti semok. Bukannya ini ada istilah BBW gitu gak sih? Iya, BBL. Iya. Nah, gue BBL natural kan. Iya. Dan dulu bukannya dibully, cuman merasa gak pernah fit in aja gitu. Karena gue ngelihat yang kebanyakan orang melihat cantik itu kurus dan cantik itu yang gak curvy gitu. At the time, sekarang udah berubah. Nah karena itu gue sempat eating disorder kan. Dan gue punya personal trainer di gym dulu pas SMP, SMA.
dia verbally abusive banget. Oke. Nah dari situ Itu kerekam banget ya? itu kerekam banget karena mungkin di saat-saat umur 14, 15, 16, 17 itu saat lo pentingin banget nih validasi dari luar gitu. Oh, secara visual. Iya, Yeah. dan apa yang orang ngomong ya lo rekam Yeah, gitu loh. Kan yeah. lo anak kecil. Yeah. Dan beliau sosok authority yang gue lihat Yeah. yang ngasih tahu gue cara makan, cara olahraga, cara berpenampilan pun dia ngasih tahu. Dan itu tuh lumayan luka gitu. Nggak begitu dalam sih, soalnya sebenarnya kayak ya gue juga nggak mau sama lo sebenarnya gitu kan. Sekarang gue pikir-pikir ya what a loser gitu Yeah. kan. Tapi pas at the time karena gue Okay. sempat eating disorder mungkin 3-4 tahun, Oke. mungkin dari situ gue mulai kayak gue nggak mau merubah diri gue nggak Okay. mau bikin diri gue sakit. Oke. Karena kalau lebaran tante gue bilang kurusannya nggak sepadan menurut gue. Kadang juga bahasa-bahasa jadi verbal abuse juga gak sih? Kayak kurusan ya gitu. Itu ada itu gak sih? Kayak Itu gitu? kayak seakan-akan ada rewardnya Ya, gitu kan. Iya benar. Oh minum dulu. Minum dulu ya, Minum. Kalau kita balikin lagi ke soal kekaryaanmu ya. Sebenarnya di ada nyamuk ya. Kalau kita ngomongin soal kekaryaan ya, misalnya kamu tuh memang sebenarnya seni rupa buatmu tuh apa sih sebenarnya? Kayak seni rupa versi Miranda gitu. Secara yang nggak personal, Iya. seni rupa itu stimulasi. Oke. Itu cara kita berkontemplasi, cara Oke. kita bercermin dan perekam waktu gitulah ya untuk peradaban-peradaban yang sebelum kita, untuk isu-isu yang sedang terjadi sekarang tapi kita nggak sepeka itu atau apa. Tapi secara personal, terutama melukis itu cara gue mengurus diri aja sih. Iya. Nggak bisa dipungkiri kalau gue nggak ngelukis berapa lama sama aja kayak nggak ngurus diri gitu secara mental. Iya. Sama aja rasanya sakit gitu. Sakitnya yang mulai ternyata banyak pikiran, ternyata kok anxiety gue tinggi banget. Ternyata gue nggak pede. Iya. Karena itu tuh ya keharusan aja sih Kak. Iya. Nggak, dan itu sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa. Oke. Dan orang tua gue sebelum bisa mengerti kenapa gue suka melukis tuh kayak kamu kenapa sih? Kayak biasanya kayak orang tuh anak kecil dia stres diajak ke mall happy gitu. Kalau kamu kayak harus ngelukis dan kasar nih, kamu gak harus ngelukis tete kamu gitu. Sempet ada gitu ya? Sempet tuh mami kayak nggak ngerti gitu karena mereka bukan kolektor juga, mereka tuh penikmat musik dan teater. Oke. Tapi bukan yang ke galeri. Enggak. Apalagi tapi ada keluarga mengkoleksi? Enggak. Painting? Oh enggak ada juga. Enggak, bener-bener enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Oke. Jadi darah senimu itu sebenarnya dari kalau kita dari trauma. Oh. Dari trauma. Oke. Tapi sempat ada teman papa, Om Anthony. Iya. Beliau itu art dealer dan kolektor juga. Nah, sampai hari ini? Sampai hari ini di mana? Di Bali. Oh, di Bali. Tapi mungkin itu aja sih yang sempet bisa ngobrol gitu. Jadi papa ada reference lah lihat dia teman-temannya punya koleksi lukisan. Iya, tapi nggak ngerti. Oh, nggak gitu. ngerti. Oke. Dan bukan yang nggak ngerti, mungkin lebih ke nggak ngerti sih, bukan yang nggak setuju ya. Nggak ngerti karena nggak ngerti kenapa lo investnya lukisan kan? Iya, karena gitu. beda perspektif ya, POV-nya. Kalau papamu mungkin daripada gue invest di lukisan, mendingan gue ada properti. Iya, atau mungkin lebih old school atau gimana ya. Tapi iya. ya di keluarga gue sih nggak ada sih dari sini. Mereka bisa appreciate sekarang dan dukung. Tapi ya itu butuh banyak banget conversation ya, yang kayak, papi mau tahu dong kamu tuh kalau kayak gini rasanya apa gitu. ada gitu ya, ada kirus-kirusnya ya. Iya, Okay. atau mami yang kayak gitu yang kayak ini emang artinya apa? Terus pas gue kasih lihat seniman-seniman yang mirip. Yes. Siapa tuh kalau boleh tahu yang kamu kasih referensi lihat? Ini semua teman gue pasti ketawa karena gue selalu ngomongin Tracy Emin. Oh, Oke. Tracy Emin, Louis Bourgeois. Iya. Kenapa pada ketawa teman-teman?
karena gue ngomongin Tracy Emin terus, semua orang tuh kayak lo tuh apa sih gitu nggak usah tanya dia, itu udah jelas gitu. Iya, oke. Kayak gitu. Terus banyak banget sih. Kalau Indonesian artis, woman artis? Sebenarnya gue suka banget Ayurika. Oke. Ayurika keren banget menurut gue. Teman-teman gue pun Risang Daru, Alodia. Nah besok ketemu tuh. Oh oke. Terus besok di mana? Di daerah sini kayaknya. Besok ini Minggu kan? Iya. Oh iya. Oke, besok Minggu. Oke. Terus siapa lagi? Banyak banget, bentar gue mikir. Karena gue suka banget kemarin itu Murni. Yes, pasti itu kayak lo banget sih. Pas gue liat Murni Kak, gue kayak Tapi udah ngeliat semua kan? Itu pernah, jadi gue pernah ngangkat juga di Instagram gue tuh yang tentang Friday ini kan. Iya. Nah itu emang itu lebih dapet sih. Subject matter mungkin juga relate sama yang lo mau angkat sebenarnya. Wah, itu beliau keren banget menurut gue karena at the time dan di komunitas Bali yang masih bukan metropolis juga gitu. Gue nggak kebayang struggle-nya beliau tuh dulu kayak gimana. Apalagi untuk yang nggak ngerti. Thank God di Bali sih, bukan di Jawa Timur gitu ya. Karena mungkin beda perspektif. Tetapi tetap aja untuk orang seniman Indonesia, wow, nggak kebayang. Kalau sekarang aja gue masih backlash ke apa segala macam, kayak sekarang nggak ada apa-apanya sama beliau dulu. Jadi kalau untuk ngomong referensi itu tadi yang banyak di situ. Tapi yang paling bener-bener Indonesian woman kayak selain tadi tuh siapa lagi sih yang emang wah ini jadi bagian dari emang part of-nya dalam berkarya nih, siapa kalau boleh tahu? Dari pasti sosok perempuan ya, atau ada seniman laki misalnya? Ada sih, bentar gue kepikirannya Ubi Dahlan, tapi sebenarnya tapi karena mungkin gue ngerasa di karya beliau tuh gue bisa ngelihat ada freedom berekspresinya gitu, ada kebebasan berekspresi yang menurut gue itu wow gitu. Gue suka Aicho, tapi mungkin nggak relate sama gue banget gitu. Cuman gue suka agak jauh stylenya. Jauh. Siapa lagi ya? Yang masih muda, yang masih aktif sekarang mungkin, kalau bukan yang maestro gitu misalnya. Ada satu pelukis dari Bali juga. Dia sekarang lagi lanjut MA di RCA, bahkan sempat siapa namanya? Luh Gede. Dia lagi lanjut ke sana. Lagi lanjut, sorry, takut banget salah namanya aja nih. Jadi gue cari. Iya. Lu De Gita. Oke. Shout out girl. Iya. Oke. Menurut gue beliau keren banget. Iya. Dan kamu memang kayak banyak komunikasi sama mereka untuk sharing. Lumayan. Oke. Atau ya saling support aja gitu sih. Oh, ada temen gue juga, Mbak Linkan. Oke. Mbak Linkan keren banget. Ya itu sih kayak seneng banget berada di generasi sekarang yang bisa saling belajar dan saling melihat perempuan-perempuan ini berani banget gitu loh, nggak kayak dulu kayaknya. Dari dulu ada maksudnya, betul. Cuman sekarang karena ada akses media juga, jadi orang lebih bisa support dan lebih bisa encourage. Betul. Jadi bisa jadi kayak mengimbangi karena banyaknya adalah perempuan, laki gitu ya. Nah perempuan tuh lumayan jadi seimbang, gitu, balance Dan apalagi perempuan yang melukis tubuh mereka sendiri. Betul. Betul, Aramayani juga ada beberapa kok detail yang ngomongin soal isu itu. Oh gila, Aramayani waktu itu yang gue lihat di Macan. Bangkok. Oh Bangkok malah. Macan yang itu pasti. Ya itu pasti. Terus yang di Bangkok ada. Itu ada tuh di Bangkok. Wah, gue pernah cuma diem, cuma kayak. Yes. Of course. Dan itu size-nya besar lagi kan, 1x2, 2x1 ya. Dan video dan performance worknya juga yang waktu itu. Dia ada combine performance ya. Dan pasti ya Mbak Melati. Oh pasti. Itu wah. Mbak Melati Surodarmo gitu. Iya. Oke, kalau kan tadi kamu di awal juga sempat bilang bahwa kamu juga akhirnya sibuk family business. Bagaimana untuk memanage waktu bisa berkarya tuh? Good question. Karena jadi bingung dong, gimana tuh waktunya? Sebenarnya gue selalu ngerasa kalau gue bayangin otak gue gitu Kak, itu memang kiri dan kanan banget gitu. Dan ketika gue harus turn on yang kiri, yes, untuk yang manajemen ayo gitu, ya nggak sih? Kiri tuh
rational no? Iya. Ya kan? Kanan yang kreatif nggak sih? Iya. Kita salah nggak? Kayaknya iya deh. Kayaknya pokoknya ada Itu, dua. Iya. Pokoknya kalau gue ada rutin kan 10 to Jadi 6. kayak weekdays itu office hour ya? 10 to 6. Oke. Nah 10 to 6 itu di kantor. Dan itu sebenarnya environmentnya lumayan dinamis. Oh ternyata hari ini ada supplier datang, kita harus meeting, kita harus ke Jakarta atau kita harus ke Singapura atau apapun itu. 10 to 6 itu gue bisa kerja dan itu benar-benar yang kayak put the creative side a bit apart. Ketika gue pulang dan gue selalu bisa ngelukis tuh kalau lebih baik malam hari sebenarnya. Oh gitu. Jadi after office. Jadi pulang jam 7 udah selesai. Kadang capek. Kadang capek dan gak ada tenaga untuk restart otak yang kreatif. Tapi gue usahain dari jam 7 sampai 12. Kadang sampai jam 3 ya tergantung gitu-gitu. Itu gue lukis. Dan justru tadinya gue lumayan kayak aduh ini gue gak akan mulai ngelukis lagi nih gitu. Tapi ada kepikiran itu? Sempet karena kayak ternyata gue gak ngelihat orang lain yang kayak gini. Jadi kayaknya gak mungkin bisa. Jadi gue harus terima aja nasib atau apapun. Tapi lumayan enjoy justru karena mungkin ketika gue udah tahu ada alokasi waktunya dan waktu itu precious dan gak setiap hari bisa karena besok ternyata meeting sampai jam 10 malam segala macam. Gue lebih cherish gitu. Gue lebih enjoy. Dan ada strukturnya. Nah gitu. Terus gue karena gue mulai lari juga sama bokap tuh marathoner by the way. Oh iya. Sehat banget. Paling jauh berapa kilo? Iya dia maraton. Iya. Maksudnya kemana? Pernah ada ikutan kayak 10K kemana gitu-gitu? Kalau gue pertama Bali Marathon misalnya. Bali nggak mau. Karena pertama panas, kedua Iya. Treknya. Tapi gue baru Berlin Marathon misalnya. Nah itu bulan depan nih sama bokap. Bokap doang. Bokap doang. Iya. Aku kecilin. Iya. Tapi pasti berangkat ke sana ya? Tapi berangkat terus. Ini di publishnya kapan nih? Next week. Iya mungkin ya. Pokoknya plan gue Singapura akhir tahun sih. Itu half marathon doang. 5K ya? Ya, jadi gue paling jauh selama ini cuma 15. Tapi karena kata orang kalau mau half marathon ya udah 15 aja maksimal, nggak apa-apa. Iya. Itu sih dan jadi kalau gue selesai ngelukis jam 12 malam. Iya. Gue harus bangun jam 5 pagi untuk lari. Tapi stamina itu. Sejauh ini Karena udah kekuras dari ide, pemikiran. Iya, jadi tidur tuh pules. Jadi kayak abis nge-gym ya. Ya itu aneh sih, tapi itu ternyata pelajaran belakangan ini kayak ternyata gue kalau kayak gini. Ya. Jadi weekdays ini sibuk dari office, after office-nya ada sesi buat ngelukis. Nah, weekendnya bagaimana? Weekendnya gaul ya. Kadang. Tapi ada waktu untuk memang satu hari kayak Saturday untuk fokus untuk gue painting nih misalnya apa? Biasanya weekend enggak ya? Kadang aja sih kalau lagi di rumah gitu. Weekend tuh emang buat sosial ya? Iya. Untuk kayak kan gue juga tinggal di kabupaten. Nggak bisa nih mau makan makanan Jerman. Mau ke Distube nggak bisa. Nah udah misalnya kalau kayak gitu akhirnya weekend ketemu teman. Jadi kayak momen buat sosial teman-teman terus atau visit galeri misalnya. Itu. Lagi ada event apa? Gue nggak tahu deh ada nggak sih galeri di Bogor? Galeri di Bogor sih kayaknya nggak ada. Tapi kolektif ada beberapa. Jadi kayak alternative space itu ada. Tapi galeri yang open terus yang bikin regular event kayaknya enggak ya. Kayaknya enggak. Nih Bogor kabupaten atau Bogor kota? Kota sih. Gak ada. Ada ya? Gak ada. Tapi kalau gak ada gimana Citerep? Kayaknya ya. Kamu masuknya Citerep ya? Enggak, cuma maksudnya kan Sentul Citerep masih Kabupaten Bogor masih. Ya kan? Masih. Cibinong, Citerep, ya itu ya. Itu. Jadi ya itu kalau anak kabupaten banget lah ya. Itu. Jadi kalau orang suka ngajak ke event biasanya Kamis malam atau kadang Rabu Ini Jumat. aja kayak ngomongin podcastnya susah ya weekdays ya. Itu punten. Iya oke. Punten banget. Di sana bahasa Sunda tuh ya? Ya bisa dong. Ngerti dikit lah. Karena staff banyak orang Sunda ya. Oke. Tapi gue enjoy banget sih tinggal di kabupaten. Kenapa? Karena cuaca.
Kayak Pertama cuaca, pertama polusi udara. yes, itu pasti lebih minimalis ya, enggak. Gue nggak mau lari di Jakarta. Oke, nggak enak ya. Gila, kayak sesak gitu. Sentul sih pagi oke banget. Oke banget. Oke banget. Gue nyetir, gue lari di Kebun Raya Bogor. Oh, lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Iya. Dari rumah dekat ya? Kebun Raya Bogor. Sebenarnya 20 menit, tapi Oke. oke lah. Iya. Oke lah. Nah, kalau gue tinggal di kabupaten, orang lebih relax aja sih. Oke. Nggak Kayak dikejar speednya, waktu ya, gitu. speednya beda ya ketika kita stay di Jakarta gitu ya. Iya, dan mungkin nggak ada distraksi gitu Iya, loh. iya. Gue kalau di Jakarta terus, gue nggak akan kelar kerjaan, nggak akan kelar painting. Nah, jadi kayak menepi sebentar, terus kalau mau seru-seruan bisa kesini gitu ya. Oh seru sih. 2 hari dari 1 minggu udah lebih dari cukup sih. Oke, seru. Seru banget kabupaten. Oke, kalau kita ngomong ini ya kayak kekaryaan, pernah laku nggak? Pernah. Oke, tahu siapa yang beli? Dikasih tahu tapi nggak kenal. Waktu pameran di mana? Yang di Art Loka. Oke, size-nya? Nggak kenal. Oh, kecil. Kecil, 50-50? Enggak, 15 kali 20 deh. Oh kecil. Kecil ya? Itu. Price-nya oke, affordable dong. Oke. Oke. Tapi maksud gue kayak gimana ya? 15. 15. Jadi semua painting yang intimacy issue Iya, di sini itu kecil-kecil. Paling kecil gede- berapa? Paling kecil? Paling kecil 15 kali 15. Paling besarnya? Yang ini 30 kali 30. Oh, itu paling besar 30. Iya, kecil juga sih. Kecil juga. Kecil juga. Tapi waktu di UK besar-besar. Sampai nggak bisa makanya nggak bisa dibawa balik. Berapa paling besarnya di waktu di Royal Academy itu? 120 kali 180 kalau nggak salah. Oh, besar. Ya hampir 2x2 sih itu. Iya. Itu karena memang bagian dari para tugas. Kayak final examnya juga atau bagaimana? Iya, itu pada final. Tapi sebenarnya nggak dikasih tahu size-nya. Cuman untuk waktu yang dikasih dan apa yang gue mau achieve at the time. Kayak lo udah explore aja sekalian deh gitu. Kayak tanggung kan. Jadi lumayan besar ya. Besar. That's why nggak bisa dibawa ke sini. Oke, dan itu butuh spanram juga kan. Iya. Itu dia. Iya. PR. Kalau untuk di kesenianmu, misalnya di studio ini di Sentul dong studionya. Living room gitu. Ini nggak ada ruang sendiri. Maksudnya kamu memang dedicate gitu nih loh. emang oke, ini adalah part of studio yang emang dipakai buat painting aja. Ada sih. Ada. Cuman itu sebenarnya bagian dari living room gitu. Oke. Ruang tamu yang nggak dipakai. Disulap aja gitu. Disulap. Set gitu. Oke. Ini milik aku. Di tag gitu ya. Jangan digerak-gerakin apapun. Dan semuanya kamu sendiri. Ya, sendiri. Gak ada bantu asisten atau apa. Oke. Sebenarnya kalau bisa di bedroom mah masih di kamar tidur. Tapi kan masalah bau ya. Kadang Itu- nggak oke tuh. Karena itu. kamu ada oil ya. oil painting cuman itu. oil. Jadi walaupun udah pakai thinnernya itu Sansodor yang nggak Lumayan. bau, Yes. tetap aja Tetap nggak oke. nggak oke. Iya. Untuk long term Iya, kayak iya. Karena emang yang di kita tidur tuh clear area sih sebenarnya. Itu. Jangan yang sampai ada painting juga sih. Iya, dan ternyata Proses itu. kepikiran terus gitu. Ya, Karena kalau ya. gue nggak pisahin, gue bisa sampai jam 4 sampai jam 6 pagi gitu Iya, kan. Jadi kayak benar. nggak, oke kita selesai, ini waktunya istirahat. Iya. Terus kalau mami itu suka kamu visit ke galeri pas kamu pameran nggak? Suruh lihat, Belum lagi. datang dong ke Art Loka itu belum pernah? Belum, Belum tapi lagi? keluarga Oh. yang lain yang datang. Contohnya tante. Sepupu-sepupu. Oke. Nah, itu gue lumayan seneng tuh. Kayak lebih, dia dapat appreciate dong kayak. Iya, dan yes. gue appreciate banget karena kan lumayan gue by Indonesian standards gitu lumayan vulgar dan apa segala macam iya. apa yang gue omongin pun. Iya, itu gue mau tanyain sebenarnya Nah, tadi ya. Ini gue aja yang segue ya. Iya. You're welcome. Tapi yang di Art Loka kemarin sempat salah satu sponsornya itu Ada isu dikit. merek enggak, dia itu merek sister brandnya merek kondom. Oke. Tapi dia itu wellness. Lebih Oke. ke menstrual cup. Iya. Ada juga sex toys. Iya. Dan sebenarnya mereka waktu itu ada talk show sama gue sama Oke. artis lain namanya Refli. Yang lo undang gue itu ya? Yang Iya, lo kayaknya, nah itu, Kak. Nah, iya. Itu sebenarnya gue ngomongin kebebasan dan sebenarnya apa ya, jatuhnya lebih ke mungkin
apa ya? Mungkin itu kan termasuk self care, Yeah, gitu kan? Yeah. Self care dan hubungannya sama seni gue, gitu Yes. kan, nama karya Relate gue. banget sih. Nah, dan di situ gue kayaknya mau undang sepupu gue nih yang laki-laki dan sumuran semuanya. Yeah. Dan mereka datang dan mereka bawa mama mereka, tante gue gitu. Yeah. Dan mereka ya udah dengerin aja gitu Okay. kayak terus foto-foto kayak I'm so proud of you gitu. Nah, gue di situ realize ini privilege banget. Oke, iya dong. Ini privilege banget, gue nggak merasa dikucilkan. Yeah. Gue nggak merasa gue harus mensensor diri sendiri. Yeah. Dan itu sih balik lagi keluarga gue tuh suportif banget sebenarnya, apalagi keluarga besar ya. Yeah. Dengan cara berpakaian gue, dengan apa yang gue post, apa yang gue paint. Om dan tante gue tuh the first to like, mereka bener-bener kayak so proud of you, bangga banget, keren banget Mir gitu. Oh, oke. Nyokap bokap tapi lebih akhirnya udah. Gitu. Oke. Tapi ya itu sebenarnya kan mulai dari pandemi yang lebih painting tiap hari. Setelah ngobrol selama 4 tahun terakhir ini, baru bener-bener yang ngerti banget gitu. Oke. Apalagi mungkin sebenarnya dari orang tua kan concern mereka valid banget. Iya. Aduh, bisa nggak ya anak gue diterima kayak Betul. sama sosial, lingkungan sosial gitu-gitu ya. Betul. Dan kayak apa anak gue aneh sendiri gitu-gitu itu valid sebenarnya menurut gue. Dan gue bersyukur karena mereka sebenarnya cuma pengen ngelindungin gue gitu kan. Karena mereka udah lihat juga, aduh lo udah dibully 12 tahun, jangan sampai lo di kehidupan dewasa lo dibully lagi gitu. Tapi ketika mereka bisa lihat, oh banyak orang yang ngerti, oh dia udah keterima sekolah yang bagus berarti dia ngerti gitu. Dan gue bisa ngikutin, oh dan ternyata gue bisa pameran dan gue bisa dibeli, oh ternyata mereka kayak no she's not crazy gitu. She's fine. Iya. Jadi kamu tuh ada momen yang fight yang untuk dibully 12 tahunan itu ya? Dia tuh kerekam ya? Kerekam sih, udah hipnoterapi. Oh, sampai ada momen untuk kayak terapi gitu-gitu? Oh, oke. Oh iya ya, itu agak lumayan sih ya, karena di era-era itu kan anak-anak kan pasti kerekam di ini banget ya. Iya. Dan ketika gue ngerasa gue fine, ternyata munculnya di saat-saat yang nggak diduga gitu. Dan sebenarnya lebih ke gue mau terapi dan ke psikolog apa segala macam. Karena gue nggak mau ini jadi beban orang lain. Misalnya karena gue ada luka apa tentang pertemanan, gue nggak mau temen gue misalnya tiba-tiba ngelakuin hal yang mereka nggak maksud, dan itu kan sering terjadi ya. Gue nggak mau gue jadi keluarin amarah itu ke mereka padahal itu nggak sepantasnya. Sebenarnya lebih kayak gitu sih Kak. Dan lebih belajar untuk kayak bisa membela diri sendiri itu kayak gimana. Karena susah untuk gue sebenarnya bilang no gitu dari kecil. Tapi sekarang udah belajar, oh enggak, ini cara gue merawat diri ternyata. Jadi juga sebenarnya si medium berkesenianmu juga memang kayak part of-nya pingin dari yang nih gue dulu dibully terus gue mau coba buktiin gitu. Kayak gitu-gitu, ada gitunya. Mungkin awalnya ya pas yang gitu, SMP gitu. Apalagi ada. karena itu tuh tugas yang kayak pokoknya guru gue lumayan kayaknya sempat bilang deh kayak ini yang teman-teman yang lain yang waktu itu ngebully juga, mereka sampai hire kayak guru les untuk tugas terakhir ini gitu loh. Dan mereka tuh semuanya dari kelas 3 SD ini pinter banget, art atau apa segala macam. Dan gue selalu disuruh sama mama itu nggak pernah kumon, nggak pernah les atau apa-apa. Kau tuh bisa sendiri kalau kamu mau belajar gitu. Nah dari situ memang gue harus buktiin diri, jadinya kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih enggak, karena maybe they're not even smart enough to understand my work now gitu loh. Dan itu masalah mereka. Tapi kayak gitu sih. Oke. Tapi kalau kita ngomong-ngomong kayak kekaryaanmu, kamu pernah ada solo exhibition gak sih? Belum nih. Belum, tapi ada plan, pingin? Ada. Di momen kapan, tahun kapan gitu mungkin ada plannya gak? Sebenarnya ada, tapi udah ada obrolan itu? Udah ada, tetapi lagi masih bilang aja saya masih 1-2 tahun lah, gue nggak cepet-cepet banget gitu. Jadi antara yang masih isu series yang sekarang, atau kelanjutannya. Dan itu belum jelas banget kayak gimana. Karena gue masih beberapa karya lagi nih baru bisa selesai series ini. Dan itu pengen kamu fokusin nih sebagai berfokus berkesenian. Tapi sebenarnya
Maksudnya berkesenian apa nih? Kayak misalnya gini, oke kan kamu sekarang lagi kerja. Terus ada kayak momen pingin juga berkesenian. Itu nanti bagaimana? Apakah memang jadi jalan dua-duanya atau nanti akhirnya memilih salah satu dari dua itu? Sebenarnya maunya dua-duanya. Karena nggak tahu kenapa suka dua-duanya, dan sekarang awalnya tuh pas lulus SMA kayak mikirnya tuh family business ini tuh alasan gue pun bisa sekarang punya waktu untuk melukis. Gitu kan. Jadi kayaknya nggak masuk akal kalau gue tinggalin ini semua sekarang, apalagi untuk melukis full time ketika gue pun masih mencari arahan dan mencari bukan mencari jati diri ya, tapi mungkin arah beda. Arah yang message gue tuh sekarang lebih apa di umur 25 ya, bukannya yang 18. Nah, jadi maunya sih dua-duanya, tetapi untuk yang gimana ya, pas lulus, pokoknya pas balik dari London, dari RCA, gue sempet kayak fuck this ecosystem gitu, kayak fuck this like these collectors, these galleries, apa segala macam. Gue nggak mau menjadi komersil banget atau yang gimana, karena gue masih mau suka melukis gitu. Dan untuk sekarang bersyukur banget karena gue juga masih pemula banget, masih belajar gitu. Gue masih bisa enjoy dan I just paint for me gitu. I just paint for me. Gue gak harus mikirin kritik, gue gak harus mikirin apa-apa, and I really enjoy it. Walaupun itu misalnya cuman gue post Instagram aja gitu. Ada momen pingin juga untuk di seni rupa ini ada residensi. Ada pingin gak sih kayak gue ada misalnya di Belanda atau di Jerman? Ada, pernah? Enggak, belum pernah sampai yang kayak ada satu program yang gue mau gitu. Tapi suatu hari gue tahu kayaknya itu bisa menjadi hal yang seru banget. Di mana? Copenhagen, pretty cool. Copenhagen atau Jepang kali ya. Tapi kayak di Rice Academy di Amsterdam misalnya kayak gitu-gitu. Keren banget kalau bisa kayak gitu sih. Atau ya mungkin di London lagi, tapi untuk krisis-krisis sekarang lagi enggak deh. Oh, berarti ada goals apa sih sebenarnya kalau darimu yang memang belum bisa kamu coba? Yang pertama itu solo exhibition sih. Karena gue mau banget itu jadi bagian, itu jadi tempat gue bisa kasih lihat kayak gimana ya, kan yang seri sekarang namanya This is me gitu ya. Gue udah tahu nih cara gue mau menata karya-karyanya apa segala macam, atau bahkan hal subject matter yang influence gue gitu Pak. Mau itu diary entry atau puisi-puisi gue. Nah, ada juga. Itu goal yang paling relevan sekarang itu sih solo exhibition. Jadi kayak di momen si solo exhibition itu pingin berapa karya total showcasingnya? I think 20 something? Kayaknya nggak tahu deh kalau 20. Dengan size yang bigger yang emang mungkin, tapi untuk sekarang gue happy dengan size yang kecil. Dan my target at least 12 or 15. Tapi kecil-kecil lucu sih. Jadi di satu wall tuh kecil-kecil tuh lucu tuh. Jadi memang banyak gitu ya serinya. Dan kayaknya itu tuh bisa kasih lihat banget relationship gue juga dengan image gitu. Dengan fotograf. Karena suara gue mungkin ya kelihatan banget gue itu apa sih, gue termasuk Gen Z kan ya. Gen Z. Lo apa? Gue sama lah. Kan beda 2 tahun. Iya, beda. Ya kayak gitu sih. Suatu hari. Jadi memang dengan aktivitasmu, karena juga kamu relate juga sama keseharian, ada kayak modeling juga ya? Sempet, kadang aja sih sebenarnya sekarang lebih itu bagian part of dari kayak job juga gak sih? Iya. Jadi sebenarnya gue mulai influencing itu sebelum lulus. Sebelum lulus dari S1. Nah, gue mikir Kak, gue ya it fell out of nowhere gitu. Bukan rencana gue sama sekali. Nggak pernah selfie sebelum 2021 gitu. Jadi jarang waktu itu? Waktu itu jarang karena gue eksim parah. Nah pas kulit gue membaik, belajar makeup dikit. Ternyata responnya ada offer gitu. Nah terus gue mikir, kalau gue digaji segini sebulan dengan waktu yang fleksibel, gue bisa melukis. Itu alasannya. Dan ternyata agak sulit untuk orang mengerti, kayak nggak jelas lo tuh apa gitu loh. Tapi kayaknya mungkin semakin kesini orang semakin kayak
kayak sebenarnya kalau lu ngelihat lukisan gue tuh lu oh it makes sense gitu. Ya karena sebenarnya yang kamu lakukan itu kan kayak ngumpulin dana untuk beli art material, Itu sebenarnya kanvas, oil, dan waktu semuanya. yang paling berharga sebenarnya. Iya benar. Karena misalnya kalau dulu photoshoot gitu-gitu kan 8 jam. Paling lama 8 jam ya? 8 jam. Oke. 8 jam dalam sehari. Oke. Misalnya gue kerja beberapa kali sebulan. Itu di Bali atau Jakarta sih banyak? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke. Nah, itu oke banget kan untuk waktu sisanya. Ya gue ngelukis gitu kayak. Iya dong. Wah, pas saat gue mikir itu gue kayak ini S1 gue untuk ini nih kayak ini manajemen skill untuk painting. Benar. Dan itu sah-sah aja sebenarnya, bagian emang kerjaan juga kan. Dan dari situ subject mattermu juga sama. Nah itu Kak, jadi gue belajar cara kerja dengan kamera. Gue bekerja dengan orang-orang yang ya keren-keren lah, menarik-menarik gitu loh. Yang mungkin stylish yang keren banget, makeup artist yang keren. Dan akhirnya itu tuh semua menjadi materi tambahan aja sih untuk seni gue. Jadi itu seru banget. Itu saat-saat yang seru. Tapi sekarang karena udah ada 10:6 ini lebih susah ya untuk jadi di rem nih modelingnya? Di rem, cuman kalau gue suka banget kerja sama local brand. Jadi kalau gue post apa tuh kebanyakan gue support yang gue dukung aja dari dulu. Dan yang sebelum gue jadi siapa-siapa mereka udah kayak kerja terus, dan itu sampai sekarang gue ingat. Brand apa tuh kalau boleh tahu? Banyak, jadi ada Arus, itu Love and Flare yang tokonya di PI, itu gue juga udah kerja sama udah 3 tahun. Bodies, terus ada juga si Rona, Love Rona Studios. Terus temen gue juga punya merek namanya Hair Palace di Shopee gitu. Ya gitu-gitu sih. Itu sampai sekarang. Nah itu gue jaga hubungan baik karena ya dulu kita mulainya dari nothing bareng gitu aja sih. Jadi emang lumayan buat ini ya, kayak relasi, terus koneksinya oke lah ya. Karena ke depan nggak tahu ada opportunity apa ya kan. Bener, dan lagi-lagi mungkin karena gue masih suka bisnis juga, kayak pelajarin bisnis mereka, ngobrol sama business owners ini, dan kebanyakan mereka juga gimana ya, mereka juga menjaga hubungan yang sangat baik gitu loh dengan community. Nah dari situ sih. Dari situ gue mungkin ini nggak orang tahu gitu kalau nggak ngikutin dulu, atau misalnya mereka lihat doang sekilas di Instagram. Tapi ya sebenarnya gitu, saling support. Nih yang menariknya aku mau nanya adalah sebenarnya ini agak terakhir ya. Ini kalau kita ngomongin dari tadi kan sebenarnya kamu ngomongin bisnis nih di Prasmul. Lalu di RCA itu juga masih ada relate soal manajemen. Di RCA enggak, di Sotheby's. Nah, Sotheby's itu. Jadi ada 3 step ya. Prasmul, Sotheby's, RCA. Sebenarnya kalau kita rangkum tuh bisa banget kamu jadi artpreneur sih. Kamu nggak tertarik? Caranya gimana sih? Artinya artpreneur apa ya? Karena gini loh, bisnis ya. Jadi dalam arti di dalam seni rupa itu kan kita nggak cuma jadi seniman aja. Iya. Kita bisa di ekosistem ini, the whole ekosistem kayak ngomongin soal bagaimana akhirnya kamu memanage artis untuk bisa mereka lebih grow up lagi. Jadi sebenarnya beda dari dengan galeri. Tapi kamu as a business manage artis kayak agent. Jadi agent atau middleman, kayak antara brand dengan artis. Atau misalnya kamu punya satu kayak, jadi kalau di misalnya kayak ada artis modeling, dia kita manage untuk bisa lebih go internasional, dicariin acara di luar, dicariin kayak gitu-gitu. Kamu nggak minat karena backgroundmu sebenarnya bener ya, nggak pernah kepikiran karena linknya bagus, linkmu bagus, dan ada soal komersilnya bagus gitu kan. Kadang ada sisi seniman yang hanya di wilayah ke konseptual aja tapi nggak ke market yang secara komersil. Kalau kamu bisa dapat dua-duanya gitu. Iya, nggak pernah kepikiran loh. Tapi ada plan gak sih? Atau hanya fokus ke seniman aja? Sebenarnya lebih fokus ke seniman. Tetapi kalau maksudnya pasti kalau orang ngajak ngobrol atau apa, terbuka aja gitu loh. Nggak menutup kemungkinan. Tapi nggak pernah kepikiran loh ya. Iya, karena kamu udah ada basic yang modeling dan itu bisa banyak link kan. Dari ngomongin tadi soal behind the scene-nya, fotografernya kenal, lalu misalnya owner bisnisnya kenal, terus seniman pun kamu banyak kenal kan. Jadi tinggal di-combine aja tuh. Iya sebenarnya kayak gitu. Iya ya. Iya, jadi kan kalau normal kan entrepreneur nih.
sekarang lagi banyak banget yang mengarahkan ke artpreneur itu. Iya, gitu. banyak sih gue lihat sih. Yes. Beberapa teman juga. Iya ya, berarti lebih kayak agent gitu ya. Iya, ya itu bahasa simpelnya ya, tapi secara detailnya memang kita middleman. Iya, middleman dari beberapa brand atau bener ya? iya kayak gitu. Mungkin. Maybe next. Mari kita lihat. Nanti undang gue lagi ya. Miranda sang artpreneur. Udah Karena family business tuh kan juga udah kamu pelajarin banget kayak step-step manajemennya. Dari kamu ketemu orang, ngobrol sama business owner tuh kan jadi ada insight-insight menarik sebenarnya. Gitu. Ditambah kalau di seni rupa kamu juga lumayan. Jadi udah punya bekal nih, basic banget nih gitu. Mungkin ya. Iya, doain misalnya. aja, karena nanti gue DM kalau udah. Iya, boleh. Boleh juga nanti bisa bisnis tuh bareng tuh misalnya kan kayak gitu. Siapa tahu bikin ada konser musik terus ada si fine artnya juga gitu, misalnya gitu. Iya ya, benar. Makasih. Karena kamu linknya bagus gitu kan. Bisa jadi. Gitu. Terus sebelum kita berakhir karena pastinya kamu punya waktu juga di jam-jam terakhir ya. Kalau untuk ada pesan gak sih kayak buat yang teman-teman yang mungkin kena bullying atau apa yang kamu coba memberikan? Gue jadi merasa di hitam putih. Soalnya gue ingat banget dulu. Ada ya? Pernah ya? Karena ini motivasi teman aja sih sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya. Atau mau ada sampein apa nggak? Misalnya apapun itu boleh banget kayak kamu mau ada event misalnya. Belum lagi. Belum ya? Pesan gue cuman apa ya, paling ya kalau lo suka sesuatu gitu, kalau lo suka melakukan sesuatu kayak jangan pernah dengerin orang, jangan pernah dengerin kata orang, kayak lanjut aja, pede aja, karena hidup terlalu pendek. Nanti kalau nggak lo bakal depresi gitu. Kalau kreativitas lo pendem itu bakal jadi penyakit. Jadi itu tuh harus dilakukan dan itu harus di-externalize. Itu aja pesan dari gue. Hidup itu pendek, seni itu panjang. Anjay. Keren banget kan. Bener. Gitu. Oh, ada lagi gak apa gitu? Yang kamu coba mau bagi infoin apa gitu? Emang itu kan tadi adalah salah satu poin yang kiat-kiat yang don't care about orang-orang yang udah kayak haters lah, kayak bodohin aja gitu orang kita. Haters itu orang yang gak punya kerjaan. Haters are unemployed. Jadi gak usah lo dengerin ngapain orang gak ada kerjaan. Iya. Kayak lo tuh bukan donatur gue, gak usah ngatur. Bener, gitu gak sih? Bener. Keren. Gila. Udah itu aja. Oke, terima kasih banget nih udah mampir. Terima kasih Miranda. Nanti nextnya setelah nanti kita obrolin yang mungkin ada artpreneur itu bisa jadi kita undang lagi ngobrol. Oke, iya boleh. Kan? Menarik tuh. Tunggu saksikan Miranda sang artpreneur 2025. Oke, amin. Nanti kita lanjut lagi. Aku mau closing dikit ya. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman udah nonton. Tadi ada edisi Miranda. Ini udah termasuk season 2 ya, karena emang lebih banyak ke teman-teman yang berfokus di berkesenian ini perempuan. Jadi dari kemarin banyak seniman-seniman yang ya kita datengin laki-laki. Nah sekarang tadi ada Miranda. Kita udah dengerin dari proses berkeseniannya, di mana family-nya ternyata nggak ada yang dari seniman atau industri kreatif. Dan ini sebenarnya lebih ke bagaimana proses Miranda untuk coba survive di berkeseniannya gitu. Terima kasih. Jangan lupa cek aja di Instagram itu ada Mature Indonesia, dan YouTube share, like, komen. Terima kasih. Thank you Miranda. Thank you. Makasih Kak. Sama-sama.